بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam, muhasabah malam. تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hendak ataupun ingin mengajak kepada para pendengar sekalian untuk lebih memahami dan juga untuk lebih mengerti akan pentingnya sikap kita untuk senantiasa meminta dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh yang setiap saat, setiap waktu mengintai kita dan berniat untuk menjerumuskan kita dari jalan Shiratal Mustaqim. Dialah iblis laknatullah ataupun setan yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan pada kita bahwa dia adalah satu makhluk yang benar-benar menjadi musuh kita selama kita mengisi hidup kita di dunia. Bukan lebih pada membahas tentang makna ta'awudz secara bahasa atau lugatan, istilah dan lain sebagainya. Akan tetapi kita ingin mencoba merenungi bahwa Allah lah yang paling berhak, yang paling pantas, dan yang paling mutlak untuk dijadikan tempat berlindung bagi kita dari serangan-serangan musuh tersebut yang kita sendiri tidak mungkin sanggup menghadapinya. Apa yang terbetik dalam hati kita saat kita mengingat kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan? Apa yang menjadikan jiwa kita terhentak di saat kita menyadari kekeliruan atau kebodohan yang pernah kita perbuat? Lalu apa yang menjadikan diri kita tersengat bila kita mengetahui kedurhakaan, dosa-dosa ataupun pembangkangan yang telah kita lakukan di masa lalu? Semua kita pasti akan merasakan dan mengalami penyesalan yang sangat dalam terhadap kekeliruan-kekeliruan, kealfaan-kealfaan, pembangkangan-pembangkangan ataupun kedurhakaan-kedurhakaan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Merasakan betapa bodoh dan cerobohnya kita hingga kita terjatuh, terperosok melakukan suatu kemaksiatan. Merasakan betapa kerdilnya diri kita, lemahnya jiwa kita, hingga kita tertarik melakukan maksiat tersebut. Memang seperti itulah manusia. Suasana seperti ini adalah realita semua kita. Dan hal ini pula yang menjadi sifat kita yang mendasar, sifat yang penuh kelemahan, dan pasti akan pernah dan akan pula melakukan kesalahan. Untuk itulah ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun maksiat, dosa, kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sensitivitas keimanan kepada Allah, dia akan bersegera kembali kepada Allah. Dia akan sadar dengan apa yang dia telah perbuat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Lalu mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sementara mereka mengetahuinya. Mari kita periksa, kenapa kita sampai melakukan kesalahan dan dosa itu? Kenapa kita sampai terjerumus ke dalam kedurhakaan ataupun melakukan pembangkangan-pembangkangan yang seharusnya tidak kita lakukan? Mari kita renungkan betapa dahsyatnya
tipu daya musuh kita yang nyata, yaitu setan, yang ternyata selalu mengiringi langkah setiap orang yang hendak melakukan kebaikan. Mungkin kita pernah membaca tentang kisah dahulu para pendahulu kita, orang-orang yang berjuang fi sabilillah, melawan mereka yang tidak mau tunduk pada seruan Rasulullah SAW. Di saat dua pasukan tentara kaum muslimin dan kaum kafir berhadapan-hadapan, saling bertatap muka di medan perang Badar. Di saat itulah setan dan bala tentaranya mengelabui orang-orang kafir, sampai dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menang atas kamu pada hari ini, dan sungguh saya ini adalah pelindungmu. Direnungkan ya, kata-kata itu direnungkan. Di saat itu setan berbicara, tidak ada seorang pun yang dapat menang, dan saya adalah pelindung kalian. Coba dibayangkan betapa kuatnya, begitu kuat dan mencengkramnya cara setan menanamkan kepercayaan diri pada orang-orang kafir untuk melawan pasukan kaum muslim. Dan bukan hanya memberikan keyakinan bahwa orang kafir itu pasti menang atau beruntung, tetapi juga menekankan bahwa dirinya adalah pelindung yang akan memelihara mereka dari berbagai macam keburukan. Tapi apa yang terjadi, masyarakat muslimin? Tak kala pasukan kafir itu akhirnya lari, ketakutan, kalah melihat kehebatan tentara kaum muslimin, hingga akhirnya mereka hancur berantakan. Di saat itulah setan mengatakan, sungguh saya berlepas diri. Bayangkan, saya berlepas diri daripada kalian. Berlepas diri, saya berlepas diri dari kalian. Saya melihat apa yang kalian tidak lihat, apa yang kalian tidak dapat melihat, saya tahu itu. Dan sungguh saya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangatlah keras siksanya. Jadi yang tadinya menjanjikan sebagai pelindung, memberikan kepercayaan dan keyakinan diri bahwa mereka akan menang, di saat situasi berubah, dia lari tunggang langgang. Begitulah sifat setan yang kejam dan kejiknya tipu daya dia terhadap kaum muslim, orang-orang yang tak berdaya. Begitu pula dalam kisah yang lainnya, bagaimana setan menggoda Adam alaihissalam dan juga Hawa dengan sumpah palsu bahwa dia adalah sang pemberi nasihat dan juga hendak memberikan keuntungan kekal di dalam jannah. Berpura-pura datang membujuk Adam alaihissalam dan istrinya dengan mengatakan bahwa saya ini seorang pemberi nasihat dan akan memberikan sebuah keuntungan yang kekal di dalam jannah, lalu membujuk terus agar melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Adam alaihissalam. Dan semua itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Begitu meyakinkannya musuh Allah ini, sampai-sampai dia menyertakan nasihatnya dengan sumpah atas nama Allah. Lalu apa yang terjadi? Muncul ketidakjelasan, sehingga menimbulkan syubhat, antara syubhat dan syahwat. Sehingga hal inilah yang menjadikan Adam dan Hawa hanyut dalam kelengahan, termakan dengan tipu daya dan rayuan syaitan. Sekali lagi kita melihat tipu daya dan liciknya setan. Dan jurus inilah yang diwariskan oleh setan pada kawan-kawannya untuk menipu orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang munafik bersaksi kepada Rasulullah SAW, kami adalah saksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Bagaimana orang-orang munafik itu menekankan pernyataan dengan syahadah, dengan ikrar, dengan kata-kata yang kuat, penuh penegasan, takkid. Padahal itu semua adalah merupakan kedustaan, tipu daya saja di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, beliau mengurai berbagai macam jurus setan untuk menipu manusia. Artinya banyak sekali.
Sengaja jala-jala itu ditebar, jejaring itu ditebar sedemikian rupa dengan berbagai macam tipu daya, jurus. Hanya untuk apa? Untuk menghancurkan kita, melupakan kita dari Allah SWT. Dan itu tidak sedikit. Menganggap baik diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, was-was, berlebihan, dan meremehkan, atau terlalu bersandar pada akal, menakut-nakutinya, dan lain sebagainya. Mereka mendorong, menarik, bahkan membius kita untuk melakukan ragam larangan Allah SWT. Dan setelah itu apa? Mereka lari dan meninggalkan pelaku dosa itu sendirian. Tertawa setelah berhasil menjerumuskan Bani Adam melakukan kemaksiatan ataupun kedurhakaan pada Allah SWT. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, renungkanlah betapa luka dan sakitnya kondisi orang yang telah terpedaya oleh setan. Jatuh, terjerambab, terpuruk di lubang yang sangat gelap. Sementara setan lari dan meninggalkannya seorang diri. Begitulah bagaimana kejinya dan curangnya setan. Dan dia telah bersumpah untuk menghalangi kita dari jalan Allah SWT. Bersumpah menduduki Siratal Mustaqim agar kita tidak bisa masuk ataupun meniti di atasnya. Di dalam surat Al-A'raf Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Dan tidak berhenti di situ saja ayatnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan juga dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Dia menyatakan diri akan mendatangi kita manusia dari arah muka, belakang, kanan dan kiri, dikepung kita hingga tidak ada jalan keluar bagi kita untuk selamat dari godaan dan tipu daya setan. Tidak ada jalan apapun yang akan dilalui seseorang untuk berbuat baik kecuali pasti setan akan berusaha menghalanginya. Maka simaklah ma'asyiral muslimin apa yang dikatakan para ulama tentang janji setan ini. Bagaimana para mufassirin, ahli tafsir mengartikan makna tentang ayat ini. Dia, setan, akan mendatangi dari muka dengan memunculkan dorongan untuk mendustakan hari kebangkitan, surga dan neraka. Dan tidak sedikit orang sekarang ini tidak percaya akan adanya hari kebangkitan ataupun tidak percaya akan adanya surga dan neraka. Lalu dia, setan, akan mendatangi kita dari belakang. Dia akan membuat manusia cinta berlebihan pada dunia. Dan sekarang pun tidak sedikit bagaimana mayoritas masyarakat kita sudah terjangkit penyakit hedonis, terlalu mencintai dunia berlebihan, bahkan terbawa arus dengan dunia yang memabukkan. Dan dia pun akan mendatangi kita dan menggoda kita dari belakang, membuat kita ragu-ragu dalam menjalankan amal akhirat, bahkan menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah SWT. Dia pun akan mendatangi kita dari sisi kanan. Syaitan akan mendatangi melalui wanita, datang dengan berbagai syahwat dan keinginan menumpahkannya di luar jalur syariah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Inilah 4 jalan yang pasti kita lalui. Maka jalan mana saja yang kita tempuh, maka kita akan mendapati setan selalu mengintai kita. Jika kita berusaha melakukan ketaatan di jalan itu, pasti setan akan ada di sana untuk merintangi kita, memutuskan kita, menghalangi kita, atau minimal membuat kita terlambat di jalan itu. Tetapi jika di jalan itu kita melakukan kemaksiatan,
Malah sebaliknya, setan akan mendorong kita, memotivasi, membantu, menolong, bahkan memberikan angan-angan kenikmatan di atasnya. Kita tidak mungkin sekali lagi menjadi kuat dengan diri kita sendiri. Salah satu hal yang harus kita ambil adalah memohon perlindungan dari zat yang telah menciptakan setan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepadanya, menguatkan tali keimanan kita, meningkatkan dan juga memupuk nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari memohon dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan makhluk ini, makhluk yang terkutuk, yang selalu mengawasi kita untuk selalu berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit sekali kita diharapkan mampu menghadapi tipu daya setan yang demikian mencengkram bila seorang diri. Selain kita meminta bantuan dan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun memerlukan teman seperjalanan, sahabat, saudara yang membantu meluruskan kesalahan. Kita membutuhkan sahabat yang bisa melihat lalu membantu untuk tetap berada di jalur kebaikan. Kita membutuhkan saudara yang bahkan bisa menegur atau bahkan menghukum ketika kita benar-benar melakukan kesalahan. Itulah saudara seiman, sahabat dalam perjuangan, teman yang soleh. Itu adalah harta dunia yang paling berharga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kekayaan yang paling dijaga oleh para pendahulu kita yaitu sahabat, dijaga. Untuk itulah seorang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pernah diboikot oleh kaum muslimin karena terjatuh dalam kesalahan, terlambat mengikuti perang jihad fisabilillah, sangat menyesali sekali perbuatannya. Betapa besar harapan beliau untuk tetap berada di antara komunitas orang-orang saleh. Sampai beliau mengatakan, tak satu pun yang membuatku gelisah kecuali bila aku mati dan jenazahku tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Dan betapa khawatirnya aku bila Rasulullah SAW wafat dan aku termasuk orang yang tidak bisa mensolatkan jenazahnya. Kemudian aku tidak diajak bicara oleh seorang pun dari sahabat Rasulullah. Dan ketika aku meninggal, tidak ada yang mendoakanku. Itulah masyarakat muslimin, rahmanillah wa yakum. Dua hal yang paling tidak bisa membantu kita luput dari godaan dan cengkraman tipu daya setan. Dan yang paling utama adalah meminta dan memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah mencari teman yang saleh untuk bisa mengingatkan kita ketika kita jatuh ke dalam kekeliruan. Sungguh nasihat itu selalu terasa nikmat rasanya bila datang dari seorang saudara yang mencintai kita. Dan memanglah demikian bahwa seorang muslim adalah cermin bagi saudara yang lainnya, tempat kita bisa berkaca, meminta pendapat, menerima masukan dan nasihat apapun tentang kita, semuanya untuk kebaikan kita. Untuk itu, mintalah selalu perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dan mohonkanlah kepadanya agar kita diberikan teman-teman yang saleh yang bisa membantu kita dalam nilai-nilai ketaatan dan juga kebaikan. Tidak ada yang tak baik bagi dan untuk seorang saudara karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam.